this. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Jumpa lagi dengan Digital Edu. Kabar kali ini bahwa tenaga honorer dihapus dari database BKN sebanyak 143.796 orang. Siapa saja di antara mereka? Yuk kita simak hingga akhir videonya. Sebelum kita lanjut, tekan dulu like, subscribe, nyalakan lonceng notifikasi, dan mohon jangan lupa untuk di-share. Setelah usainya pendataan tenaga honorer beberapa bulan yang lalu, kalau dilihat dari jumlah honorer yang dihapus dari database BKN, ini cukup banyak. BKN sendiri menyampaikan sebanyak 143.796 honorer dihapus dari database karena tidak sesuai dengan ketentuan pendataan non-ASN. Tenaga honorer yang dihapus dari database BKN terdiri dari 7 kategori. Berikut rinciannya. Yang pertama, satuan pengamanan sebanyak 73.415. Tenaga kebersihan 51.863, pengemudi 5.915, masa kerja 1 tahun 8.159. Kemudian usia di bawah 20 tahun 189, usia di atas 56 tahun 1.599, dan tidak ada keterangan ijazah sebanyak 2.656. Tenaga honorer tersebut karena tidak sesuai dengan ketentuan pendataan berdasarkan Surat Edaran Menteri Pan-RB nomor B/185-M TSM.02.03/2022 tanggal 31 Mei 2022 dan juga tidak sesuai dengan SE Menpan RB nomor B/1511-M TSM.01.00/2022 tertanggal 22 Juli 2022. Pelaksana tugas Kepala BKN Bima Haria Wibisana menegaskan tenaga non-ASN yang tidak sesuai dengan ketentuan pendataan dikeluarkan dari aplikasi BKN. Hal tersebut disampaikan Bima Haria Wibisana dalam rapat kerja dengan Komisi 2 DPR RI pada bulan November 2022 yang lalu. Ada yang diusulkan yang tidak sesuai dengan kriteria surat Menpan. Jadi, yang masa kerjanya di bawah 1 tahun itu tidak termasuk dalam kriteria itu, ucap Bima Haria. Selain masa kerja, usia tenaga honorer di bawah 20 tahun dan di atas 56 tahun juga tidak sesuai dengan ketentuan pendataan, kata Bima. Selain masa kerja, usia tenaga honorer di bawah Bima mengasumsikan tenaga honorer yang usianya di bawah 20 tahun itu baru lulus SMA. Bima mengasumsikan tenaga honorer yang usianya di bawah 20 tahun itu baru lulus SMA. Bima mengasumsikan tenaga honorer yang usianya di bawah 20 tahun itu baru lulus SMA. Sementara itu, untuk tenaga non-ASN yang memenuhi kriteria diangkat menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K harus mengabdi di instansi pemerintah minimal 2 tahun. Tenaga non-ASN yang berusia di bawah 20 tahun dipastikan belum memiliki pengalaman kerja 2 tahun sebagai honorer. Tenaga non-ASN yang berusia di bawah 20 tahun, kembali Bima menjelaskan, semua kategori yang tidak memenuhi ketentuan pendataan non-ASN dihilangkan dari database BKN. Jadi mungkin itu kelompok-kelompok yang bisa dihilangkan dari database. Nah, dalam hal ini Bima juga menyampaikan terdapat 3 kesimpulan terhadap hasil pendataan non-ASN yang jumlahnya sebanyak
2.360.723 orang. Pertama, ada dugaan data yang disampaikan belum sepenuhnya menggambarkan data yang sebenarnya, terutama upaya melakukan manipulasi data. Dari data itu, kami melihat belum sepenuhnya menggambarkan data yang sebenarnya, ucap Bima. Banyak yang mungkin merekayasa data itu. Ini mungkin perlu pendalaman lebih lanjut, tambah Bima Haria. Kesimpulan yang kedua, sebagian pejabat pembina kepegawaian atau PPK belum menyampaikan surat pernyataan tanggung jawab mutlak. Dan kesimpulan yang ketiga, ada beberapa instansi tetap memaksakan menyampaikan data-data yang tidak sesuai dengan surat Menpan RB nomor B-185-MTTS-MTT02.03 tahun 2022. Berdasarkan 3 kesimpulan itu, Bima Haria menyatakan data tenaga honorer atau non-ASN perlu diaudit oleh lembaga independen. Jadi, kami mengusulkan perlunya dilakukan verifikasi dan validasi atau audit data untuk tenaga honorer non-ASN ini. Pungkas Bima Haria. Demikian kabar hari ini, semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton Digital Edu. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi agar selalu update info-info terbaru dari Digital Edu. Semoga kita diberi kemudahan dan kelancaran dalam segala urusan, diberi kesehatan, rezeki yang berkah, dan panjang umur. Saya mewakili Digital Edu, mohon maaf bila ada kekurangan. Sampai jumpa pada video selanjutnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.